bersama saya Dias Osela dalam program Bincang-Bincang Sore. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Sekwan Kota Cimahi, Bapak Haji Totong Solahuddin, SOS MM. Selamat sore, MSI Pak ya. Selamat sore. Selamat sore. Dan hari ini saya juga ditemani oleh Bapak Yudi, rekan saya selaku Ketua DPP KKJN, selaku Ketua DPP. Selamat sore Pak. Sore. Hari ini kita berbincang seputar kolaborasi dan sinergisitas di antar lembaga. Kebetulan dalam masa pandemi ini artinya kita harus saling bahu membahu, Pak ya, dalam baik itu dalam mencegah penyebaran corona, bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, sekarang langkah apa yang telah dilakukan oleh Sekwan sendiri dalam rangka mengorganisir mungkin Pak ya. Kalau Sekwan itu tugasnya mengorganisir atau memfasilitasi tepatnya begitu Pak ya. Ini enggak DPRD. Sekarang di masyarakat itu hanya mendengar nama Sekwan itu gitu. Ya, sementara masyarakat sendiri belum paham. Iya. Sekwan itu apa sih Pak gitu. Nah, mungkin kesempatan ini kan beliau bisa menyampaikan tugas dan fungsi Sekwan itu di kesekretariatan begitu Pak ya. Siap. Ya, terima kasih. Bang Dias, Kang Dias mungkin cocoknya. Ya. Mas Yudi, dan seluruh pemirsa yang saya hormati, saya banggakan. Berbicara tentang Setwan, jadi makhluk apa sih sebenarnya Setwan itu? Gitu. Jadi kami jelaskan sedikit. Sekretariat Dewan itu adalah salah satu OPD atau organisasi pemerintah daerah yang ada di Kota Cimahi. Dari sekian banyak, lebih kurang sudah 28 OPD. Nah, ini sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah yang ada di pemerintah daerah Kota Cimahi. Di mana tugasnya ini adalah memfasilitasi, memprotokoler gitu ya. Anggota DPRD yang jumlahnya di Cimahi ada 45. Yang merupakan representasi dari penduduk Cimahi yang 620.000 jiwa. Nah, kami itu melayani itu. Sehingga karena kami itu melayani, berarti melayani fungsi-fungsi DPRD itu harus jalan ya. Fungsinya yang 3 itu. Dari mulai legislasi, di mana kalau legislasi cirinya membuat peraturan-peraturan daerah gitu kan. Kemudian pengawasan. Jadi dari mulai unsur hidup dan kehidupan itu ada unsur pengawasan tidak? Itu DPRD ada pengawasan. Dan yang ketiganya budgeting. Ya, budgeting itu berarti membuat anggaran, mengurus. Jadi apa-apanya ya haja sahnya APBD itu ya kalau dibahas dengan masyarakat yang direpresentasikan dengan 45 anggota DPRD. Nah, kami itu memberikan pelayanan yang optimal terhadap itu. Dan tentu kami juga ya tetap ya sekaligus saya juga ingin berterima kasih, mohon maaf pada kesempatan ini karena pada dasarnya saya menjabat Sekwan itu sekitar mau menjelang mungkin karena saya September. Jadi menjelang 11 lah ya. 2020. Jadi September 2020. Nah, kami berarti 11 bulan ini saya berterima kasih kepada pemerintah kota, Pak Wali Kota yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Kemudian ya tentu kami juga berterima kasih kepada anggota dewan yang terhormat ini karena bagaimanapun juga kami sebagai pelayan kami sudah punya tekad. Dan tekadnya insya Allah kami sampaikan bahwa kalau kami tuh punya tagline. Tagline-nya adalah ada tagline kami. Tagline-nya Setwan ada karena ada pejuang 45. Luar biasa. Kenapa pejuang 45? Karena memang jumlahnya ada 45. Dan beliau-beliau masuk menjadi anggota dewan itu kan berjuang. Hasil perjuangan yang luar biasa. Nah, kami itu melayani pejuang 45. Sekaligus ada harapan pejuang 45 itu syarat akan nilai 45. Mudah-mudahan semangat juangnya gitu. Itu bisa tercermin di anggota DPRD yang 45 ini. Dan itu tagline-nya. Nah, motonya tentu kami juga punya motonya. Ya, motonya tentu bagi kami adalah itu kami bekerja benar dan baik. Benar dan baik.
bukan baik dan benar, benar dan baik. baik. Jadi kami benar dulu, Baru baik. kami ingin kami gandingkan dengan baiknya langsung. Tapi kalau kami harus milih, maka motonya kami pilih benar dulu. Sekalipun mungkin pahit, ya kalau sudah benar, ya saya pikir gitu kan, insya Allah mudah-mudahan baiknya ngikuti. Tapi walaupun lama baiknya, tidak masalah. Tapi mudah-mudahan pilihannya adalah baik dan benar bersatu-satu, Iya. menyatu gitu maksud saya. Barangkali begitu. Artinya dalam segala aktivitas yang dilakukan itu tidak mungkin ditanggung sendiri. Ya, artinya tidak bisa bekerja sendiri. Artinya perlu berkolaborasi. Nah, dalam hal ini langkah apa yang dilakukan oleh Sekwan itu sendiri, Pak? Tentu yang kami kerjakan itu kami bersyukur karena dulu saya pernah juga di Satpol, pernah juga di Kesbang. Saya banyak mengenal organisasi dan tentu modal itu kami gunakan. Dan secara teoritis juga sekarang kan sedang rame ya, ada yang dikenal kolaborasi pentahelik. Jadi kalau kolaborasi pentahelik itu berarti kan ada 5 komponen di masyarakat yang harus itu bersatu, bersinergi, bahkan berkolaborasi, makanya disebut helik ini 5 ini, yaitu unsurnya A, B, C, G, M. Akademisi, bisnis, komunitas, government, dan tentu media. Kelima ini tidak ada dominan, tetapi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Harapannya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Karena tidak dominasi ini, maka harapannya adalah, gitu kan? Harapannya adalah kita ini bisa bekerja sama. Ayo kita berikan yang terbaik. Kami di government, yaitu dengan regulasinya, akademisi dengan ilmunya, komunitas dengan masanya, bisnis tentu dengan modalnya, dan media dengan publikasinya. Barangkali begitu. Tapi dengan situasi saat ini, Pak, bagaimana cara mengaturnya untuk meramu supaya kegiatan Sekwan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan situasi pandemi seperti ini, dengan segala keterbatasan baik waktu, baik mungkin anggaran, mungkin dengan berbagai hal yang saat ini terjadi pada saat pandemi. Bagaimana untuk mengaturnya, Pak? Iya, kalau berbicara mengatur pada situasi pandemi COVID-19 ini, memang kita harus coba dulu memandang sehingga menempatkan pandemi COVID ini seperti apa sih? Kalau pandangan kami, COVID itu jangan ditempatkan sebagai sesuatu yang menghambat, jangan. Tetapi lebih kepada ini tantangan. Artinya kalau hambatan itu kan datang dari dalam. Meskipun dengan banyak COVID-nya ini banyak, ya pasti sangat berpengaruh. Karena itu faktor eksternal. Saya paham. Jadi makanya ini jadikan sebuah tantangan. Salah satunya ini menempatkannya, COVID ini bisa jadi itu adalah sebenarnya makhluk Allah yang dititipkan pesan. Artinya Allah itu mengirimkan, ini ada pesan apa sih dengan COVID ini? Oh ternyata gitu. Salah satunya mungkin mudah-mudahan bersepakat nih, yang katakanlah yang hadir, yang dengan Akang gitu ya, dengan Mas, ya pasti ada pesan yang disampaikan oleh Allah tentang COVID ini. Salah satu pesannya adalah back to basic, kembali kepada kebersihan. Bersih diri, badan kita, bersih hati, karena ternyata COVID itu tidak akan kena kepada yang bersih. Orang yang bersih nggak akan kena COVID, insya Allah. Dan tentu bersih di sini adalah bersih dari semua aspek. Mudah-mudahan saja, karena itu mengingatkan kepada kita, gitu. Jadi tantangannya bagi kita itu adalah kita segera beradaptasi dengan pandemi ini. Ya, salah satu pandemi misalnya kita jelang berkerumun, ya jangan berkerumun lah saat ini. Kita harus pakai masker, ya pakai masker. Cuci tangan pakai sabun, sampai sabun. Tapi kan sebenarnya itu kan pekerjaan dulu ya.
Iya. Cuci tangan pakai sabun, orang Islam wudu gitu. Selalu bersih. Iya. Bahkan mohon maaf sasarannya hidung, mulut, Iya. mata. Itu kan harusnya wudunya kan pakai masuk ke hidung serap ini. Insya Allah gitu. Kumur-kumurnya is oke. Jadi ini semuanya pasti ada pesan yang disampaikan. Saya pikir mungkin begitu. Jadi insya Allah. Jadi apa kerja yang dikerjakan oleh kami? Ya kami menyesuaikan dengan situasi Kondisi yang ada lah ya. Ya otomatis ini jauh sangat berkurang memang dengan yang kalau dulu tugas kami misalnya cukup banyak ketika fasilitasi dalam kunjungan gitu kan. Hari ini kami sangat berkurang. Tapi sekarang udah mulai kunjungan lagi deh, Pak. Ya disesuaikan. Disesuaikan. Pak. Karena pada saat itu tidak boleh sama sekali ya. Sudah tidak, kunjungan tidak dan boleh. sudah menerima kunjungan. Iya, walaupun itu tadi dengan AKD, adaptasi kebiasaan baru. Iya. Oke, kembali kepada tema berkolaborasi dengan dan bersinergi. Nah, Pak, kalau saya hitung-hitung dengan Bapak menjabat di Setwan itu baru, Pak ya, baru 11 bulan. Jadi untuk membangun satu fondasi yang kuat dengan kolaborasi dan sinergi itu kayaknya masih belum mencapai tujuan mungkin, Pak ya. Kira-kira langkah-langkah apa Pak untuk bisa mencapai untuk membangun kolaborasi dan bersinergi tentunya dengan semua pihak, Pak ya. Semua Ya. elemen. Tidak hanya sekedar dengan 45 anggota dewan tadi, tapi termasuk dengan media, dengan masyarakat, dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Cimahi. Nah, itu bagaimana Bapak untuk menyiasati semua supaya bisa berjalan? Iya. Makasih Mas Yudi, Kang Dias. Gitu. Kalau berbicara strategi, siasah, bagaimana kolaborasi bisa jalan, saya gunakan dengan 3 pendekatan, yaitu TSM. Terstruktur, sistemik, dan masif. Terstruktur. Kita gitu bangun dulu strukturnya seperti apa sih sebenarnya. Kalau struktur itu kan tergambar. Gitu. Mana strukturnya kalau atas bawah, mana fungsi kaki, mana kakinya, mana badannya, mana tangannya, bahkan mana kepalanya, kan begitu. Itu struktur. Gitu. Kemudian sistemik. Loh, sistemik ini harus nyambung. Kalau nanti kaki dan tangan nggak nyambung, bahaya. Bahaya. Bahkan bisa jadi hantu. Ada tangan bergerak gitu kan, tanpa nyambung dengan badannya. Apalagi yang mohon maaf, badan tanpa kepala. Atau kepala saja tanpa badan. Jadi satu kesatuan, Pak ya. Wah, itu tidak sistemik gitu. Nah, kalau sistemik mesti nyambung. Jadi atas bawah, depan belakang, kiri kanan gitu kan. Itu harus nyambung, itu sistemik. Dan kita harus masif. Nah, kalau masif bagaimana? Totalitas. Ya, kalau kita masif, kalau kita tidak totalitas, susah. Nah, artinya bahwa kami di Setwan, makanya langkah kami pertama itu adalah kami konsolidasi internal. Jadi saya kumpulkan itu pegawainya semua, saya kumpulkan THL, baik itu pegawai yang ASN maupun THL, yang jumlahnya kami sekarang ada 102 orang, lumayan cukup banyak gitu kan. 102 orang ini kami kumpulkan. Media kami yang efektif apa? Apel. Makanya ketika yang lain tidak apel, karena saya baru masuk, saya paksakan apel, tetapi dengan prokes, protokol kesehatan. Itulah saat kami menyampaikan bagaimana tadi kita melakukan strategi siasat untuk seperti itu. Itu baru internal. Eksternalnya apa? Gitu. Eksternalnya apa? Eksternalnya adalah kami tadi dengan Konsorsium Helik, kami harus bangun itu dengan akademisi. Makanya dengan akademisi ada yang nota naskah akademi. Jadi kalau nyusun perda melibatkan itu. Kemudian dengan bisnis, loh datang banyak kunjungan tamu khusus ini sayang banget ya nggak ditangkap. Nah kami UMKM kami tarik ya UMKM ini sayang ini. Itu bagian daripada kerjasama Itu dan bagian kolaborasi kerjasama ya, itu. dengan UKM itu. Komunitas Ormas LSM, insya Allah kami sedang merujuk nanti merancang tentang Raperda ini harus dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya. Jadi Ormas LSM jangan hanya jadi objek, tapi juga harus jadi subjek. Maka nanti harus didengarkan suaranya. Raperda nanti akan ngobrol dengan Ormas LSM.
yang mewakili rakyat tadi gitu kan, yang ormas ini gitu. Kemudian government, ya kami kan governmentnya, bagaimana regulasi itu. Dan yang terakhir media. Orang tuh tidak akan besar, kegiatan tidak akan besar tanpa publikasi. Yang punya publikasi siapa? Media. Jadi terima kasih di media sudah berikan kesempatan kepada kami, gitu kan, kepada saya khususnya. Bagian daripada kerjasama. Iya, insya Allah. Tapi kalau untuk sekarang Pak, kira-kira karena tadi udah banyak hal, kebetulan kita ada di media, jalinan apa yang sudah terbangun atau terhubung dengan para awak media Pak? Iya. Secara prinsip, kegiatan itu siapapun, kegiatan apapun bisa besar itu bisa bila mana dipublish, dipublikasikan. Pertanyaannya, siapa yang mempublikasikan yang efektif? Tentu yang profesional dan media. Kami bisa mempublikasi, tapi terbatas. Loh, kenapa tidak ngambil yang efektif saja? Yang lebih efektif? Ya media, karena itu orang profesional. Nah, kalau begitu berarti kami tinggal kerjasama saja dengan media. Hanya bedanya kalau dulu mungkin kerjasanya personal, hari ini saya akan mengajaknya, ayo dalam sebuah sistem. Kalau dalam sebuah sistem artinya itu bisa langgeng. Walaupun kecil, tapi langgeng. Nah, itu lebih efektif dan efisien tentunya. Nah, tentu kalau berbicara efektif, ya apapun, bagaimana itu pendekatannya sampai tidak. Nah, kalau tadi kami jamin, nah makanya tadi mengajak dengan media, mari bersama-sama dengan kami punya keterbatasan. Rumusan kalau kami kolaborasi itu, mohon maaf, saya punya rumus, gitu. Ya. Rumusnya kalau kolaborasi itu ibarat berjamaah. Jadi 1 ditambah 1 bukan lagi 2. Tapi 1 ditambah 1 sama dengan 27 kelipatan. Jadi kalau begitu, yang berkolaborasi itu sama-sama diuntungkan, tidak ada yang rugi. Kalau rugi, ada yang rugi, bukan kolaborasi namanya. Gitu. Terus satu lagi nih Pak, masyarakat ini kadang-kadang punya keluhan. DPRD ini kan sebagai wakil mereka. Nah, terkadang keluhannya ini masyarakat bingung harus menyampaikan alurnya seperti apa itu ke DPRD itu. Nah, mungkin bisa sekilas Bapak sampaikan. Ya, terima kasih. Bagaimana menyampaikan alur kepada wakil rakyat? Wakil rakyat itu terbagi atas 4 komisi. Ada AKD disebutnya, alat kelengkapan dewan. Jadi alat kelengkapan dewan itu salah satunya ada komisi. Ada komisi 1 sampai dengan 4. Ada komisi di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan itu semua tentu adalah sesuai dengan tusinya masing-masing. Ketika masyarakat itu mengalami sebuah tadi permasalahan, tidak salah, bahkan mungkin tepat kalau kemudian mengadukan, atau mungkin bahasa lainnya jangan mengadukan lah, terlalu serem gitu mungkin ya. Curhat lah, ajak ngobrol dengan dewan, itu yang merupakan notabene wakil mereka. Dan kami sudah kontak dengan beliau karena kami adalah pelayannya. Ternyata beliau terbuka kok. Ya silahkan. Gitu. Makanya kami fasilitasi, kami atur. Nah, tinggal ngatur waktunya yang tepat, gitu kan. Itu saja masalahnya. Jadi tempatnya yang tepat dan komunikasinya ya supaya efektif. Ya bagaimana? Itu bisa diperhatikan supaya efektif ya harus kena momentum. Kalau momentum tuh ruang, waktu, konten. Dan alurnya mungkin harus bersurat atau gimana Pak? Iya, bersurat itu formalnya. Tapi tidak sedikit yang datang ke sana itu adalah lisan, gitu. Artinya dan itu bisa Pak ya? Kenapa bisa? Ya bisa, hanya tentu jawabannya lisan lagi. Iya, Tapi kalau misalnya, Pak, kenapa tertulis? Tidak tertulis jawabannya. Habis mintanya juga lisan, ya lisan lagi. Oh, iya. Kalau mau tertulis ya nanti kan ada agendanya, ada apa-apanya. Itu kan bisa diangkat hasil-hasilnya, karena di sana kan kami ada nutulannya juga. Iya. Kalau sejauh ini Pak, kalau ya tadi kita kembali ke kolaborasi itu kan tadi, apakah banyak kendala ataukah mudah untuk menjalin kolaborasi dengan semua elemen yang ada di Kota Cimahi, karena Kota Cimahi
kecil tapi cukup luas juga gitu. Artinya kecil lokasi tapi luas dengan Permasalahannya, tantangannya. tantangannya. Wah, permasalahan mah di mana-mana sama gitu kan. Tapi ya seperti itu, karena Cimahi itu kecil tapi dari berbagai suku apa namanya, Kecil campuran nik ya paling tidak di sini kan juga menjadi pusatnya TNI, Pak. Nah, untuk membangun kolaborasi dengan seluruh elemen ya itu bagaimana, Pak? Ya tadi, kolaborasi itu bisa terbangun manakala kita tahu posisi. Jadi artinya bahwa kalau kita mau kolaborasi ini jalan, maka egonya jangan muncul, apalagi egosentris. Lebih kalau kami dengan tadi kemajemukan, maka Cimahi yang tadi apalagi sebenarnya nggak terlalu luas gitu ya, kita hanya 40 km persegi, tapi sangat bineka, kita berbineka gitu. Maka caranya adalah jangan ditonjolkan itu gitu. Dari mananya? Seringkali kita kalau bertanya, kalau kita mau apa-apa ini dari mana ya gitu. Nah, maka pendekatannya jangan tanyakan dari mananya. Dari mananya cukup sekali. Apa dari mana? Misalnya, oh, saya Totong. Orang pasti sudah menyebut tahu. Nama Totong pasti Sunda kan gitu. Tapi kalau ditanya bener, ya Sunda itu ibu saya. Darah bapak saya Makassar kan begitu. Nah itu. Tapi kalau ditanya begitu akan begitu jawabannya. Agak lama. Tapi tadi yang harus diangkat itu adalah, yang banyak diangkat berikutnya adalah mau kemananya. Mau kemananya. Begitu juga, jangan sering tanyakan siapanya, tetapi bagaimananya. Nah, kalau itu bisa dijadikan sebuah metodologinya, jangan tanya dari mananya, tapi mau kemananya. Orang Cibabat, orang Cipageran, orang Cibeber, orang dari Ciberem. Gitu. Kalau ditanya dari mananya, bingung. Walaupun jawaban jelas, oh dari mana? Saya dari timur, dari ini. Pergerakannya lama. Tapi mohon maaf, kalau kita sepakat, jangan tanya dari mana, tapi mau kemananya. Sepakatlah mengatakan, ayo kita kumpul di alun-alun. Di mana? Di kantor dewan. Pasti dari timur ke barat. Dari barat ke timur. Dan gak usah jadi masalah. Karena apa? Yang penting mau kemananya. Nah, terus siapanya? Nah, bukan siapanya, tapi bagaimananya. Kalau siapanya, waduh, Mas Yudi gitu. Kang Dias, Totong. Oh, siapanya udah macam-macam nih. Tapi kalau bagaimana? Kalau bagaimana, insya Allah. Bagaimana kolaborasi bisa dilaksanakan? Kita sepakat melalui jalan ini ya. Itulah yang kita cari. Kolaborasi itu bisa dilakukan. Insya Allah. Tantangan memang ada dengan siapapun. Karena tadi kita tidak mempermasalahkan tentang perbedaan-perbedaannya, tapi kita cari kesamaannya. Jadi jangan mengedepankan perbedaan. Iya, karena perbedaan sudah sunatullah. Kita saja kan beda toh, tapi kita cari persamaannya sehingga kita duduk bisa bareng di sini. Iya, artinya kan fungsi sekwan ini di samping berupaya untuk kolaborasi di segala aspek sebagai fasilitator terhadap dewan-dewan, Pak. Iya. Kira-kira kendala apa nih, Pak? Ada kendala nggak kira? Oh pasti, kendala itu senantiasa ada. Di samping tantangan tadi. Betul. Jadi kalau berbicara kendala, namanya bukan hidup kalau tanpa kendala. Betul. Tapi kan permasalahannya bukan pada kendalanya, tetapi pada mindset kita, cara memandang kendalanya. Kalau kendalanya itu dipandang sesuatu yang tadi, yang kemudian kata orang Sunda belum apa-apa, yang kalau berlebihan kumeok memeh dipacok gitu kan. Jadi artinya kumeok memeh dipacok itu belum apa-apa, udah nyerah deh. Nah kalau kita pandangannya setiap masalah pasti ada solusi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Quran saja mengatakan gitu, setiap kali kesulitan pasti ada kemudahan 2 kali. Allah menyebutkan begitu. Nah artinya bahwa kita kendala ada. Kenapa kendala itu ada? Bagaimana tidak kendala kalau kita dilihat 45 itu partainya ada 10. 10 partai di Cimahi. Kemudian
dihimpun karena harus memenuhi kriteria quorum, fraksinya di 8. Fraksinya 8. Makanya pimpinannya ada 4. Anggotanya tentunya ada 41. Nah, yang terbagi atas tadi AKD atau alat kelengkapan dewan. Jadi alat kelengkapan dewannya ya ada komisi, ada Banggar, ada Bamus, ada BK, Badan Kehormatan, termasuk Bapemperda. Gitu. Sangat luar biasa Kang, saat sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Selain ilmu dan pengetahuan tentang apa sih Sekwan itu, mungkin pemirsa juga sedikit mendapatkan ilmu, informasi. Juga kita mendapatkan pencerahan, siraman rohani. Jadi kehadiran Bapak ini banyak yang kami dapat, Pak. Jangan bosan-bosan, Pak. Amin. Mohon maaf. Itu. Kita kembali ke masalah kolaborasi. Artinya kalau kita lihat tadi seluruh 5 segmen ini sudah diupayakan untuk ikut berkolaborasi dalam menunjang kinerja Sekwan itu sendiri. Nah, di samping media, terus tadi saya dengar ada kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan. Kira-kira bentuknya seperti apa kalau kita bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, Pak? Ya, kalau dengan organisasi kemasyarakatan, maka namanya juga ormas. Maka tadi kami masuknya itu dalam sebuah sistem. Jadi kami itu tidak ingin kerjasamanya yang sifatnya hanya personal, sesaat. Nah, tetapi lebih kepada ini mesti sistemik, masif, dan terstruktur. Maka kalau itu ingin masuk, kalau ingin langgeng, maka tadi kami masukkan dalam sebuah struktur. Nah, dewan itu kan tugasnya tadi ada membuat regulasi, gitu kan, membuat regulasi. Nah, Raperda kita coba tingkatkan kualitasnya. Dengan siapa kualitasnya? Ajak bicara juga dong masyarakat. Jangan tiba-tiba ada perda misalnya, masyarakat nggak tahu ada peraturan daerah aja. Iya, betul. Nah, hari ini kami akan undang masyarakat juga. Nah, tentunya seizin pimpinan DPRD kami sampaikan juga di Bamus, dan anggota dewan menyambut baik. Sudah, kalau begitu sangat setuju. Jadi ajaklah melibatkan masyarakat. Ya. Nah, tentu kalau masyarakat kan banyak, 620.000 jiwa. Loh, yang punya masyarakat itu siapa? Itulah ormas. Ada ormas plat merah. Siapa? RT, RW, FPK, FKUB, itu ormas plat merah. Ada juga ormas yang mandiri, yaitu ada ormas LSM. Ya, sebut sajalah di kita kan ada forum ormas LSM. Nah, itu juga kita ajak bicara dong. Tapi kalau media kayaknya nggak ada yang plat merah ya. Oke, baiklah rekan-rekan KKJN, bincang-bincang kita sangat menarik pada sore hari ini. Sepertinya lebih menarik lagi kalau kita gali lebih dalam perbincangan kita bersama Sekwan Kota Cimahi. Namun apa daya, durasi yang terbatas, sehingga insya Allah ke depan kita sambung lagi bincang bareng bersama Sekwan Kota Cimahi, Bapak Haji. Terima kasih sudah berkenan hadir di KKJN Channel. Pak Yudi, terima kasih. Sampai bertemu lagi bersama saya, Dias Osela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun, Pak Haji.